Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sailamin Amrina Rosyada, NIM 23070180056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran eliciting activities. Sebelum masuk definisi, pada tahun 2003, Les and Dor telah mengembangkan model eliciting activities pada pendidikan matematika. Model eliciting activities terbentuk pada pertengahan tahun 1970-an untuk memenuhi kebutuhan pengguna kurikulum. Menurut Les et al. Dalam David Hyundai tahun 2012, model ini disusun oleh para pendidik, profesor, dan lulusan di seluruh Amerika dan Australia. Model eliciting activities diciptakan untuk melihat masalah otentik dunia nyata dan mengharuskan siswa untuk bekerja dalam suatu tim yang terdiri dari 3-4 siswa untuk menghasilkan solusi masalah melalui deskripsi tertulis, penjelasan, dan konstruksi dengan cara mengungkapkan pengujian berulang kali dan memperluas cara-cara berpikir mereka. Selanjutnya kita masuk ke definisi. Menurut Permana dalam Nur Hafsari tahun 2012 menyatakan bahwa pendekatan model eliciting activities adalah pendekatan pembelajaran untuk memahami, menjelaskan, dan mengkomunikasikan konsep-konsep yang terkandung dalam suatu sajian masalah pada permodelan matematika. Model eliciting activities merupakan pendekatan pembelajaran yang memfokuskan aktivitas siswa untuk mendapatkan atau memperoleh penyelesaian dari masalah nyata yang diberikan melalui proses mengaplikasikan prosedur matematis untuk membentuk sebuah model matematika. Intinya, pendekatan model eliciting activities itu pembelajaran di mana siswa melakukan pengamatan terhadap permasalahan yang telah diberikan, kemudian siswa merespon masalah tersebut dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Melalui pembelajaran model eliciting activities ini, siswa berulang kali mengungkapkan, menguji, dan memperbaiki cara berpikir mereka untuk menghasilkan sebuah model yang terstruktur dan paling efektif dan efisien untuk memecahkan permasalahan yang disajikan. Jadi siswa tidak hanya sekedar menghasilkan model matematika, tetapi juga mengerti konsep-konsep yang digunakan dalam pembuatan model matematika dari permasalahan yang diberikan. Selanjutnya kita masuk ke ciri khas dan tujuan. Masalah yang realistis merupakan ciri khas dari model eliciting activities. Ciri khas pembelajaran model eliciting activities dilakukan dengan memberikan permasalahan yang bersifat realistik atau kontekstual, yaitu tujuannya untuk meningkatkan ketertarikan siswa dalam menyelesaikan suatu persoalan. Dengan mengaitkan pembelajaran pada situasi dunia nyata siswa, konsep-konsep yang bersifat abstrak dapat dijelaskan dengan baik dan siswa akan termotivasi untuk lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu juga, permasalahan yang diberikan dengan masalah nyata memberikan dampak positif terhadap penguasaan konsep dan minat siswa, serta mendorong terjadinya perubahan belajar dari menghafal rumus menjadi belajar bermakna dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan prinsip realitas ini, pembelajaran model eliciting activities melatih kemampuan siswa dalam menganalisis situasi secara kritis dan kreatif sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Kemudian Kamberlin pada tahun 2005 mengatakan bahwa model eliciting activities itu bertujuan untuk mendorong siswa untuk membuat atau membangun model matematika untuk menyelesaikan permasalahan yang rumit dan memungkinkan peneliti untuk mengetahui kemampuan berpikir siswa. Dengan pembelajaran model eliciting activities, diharapkan siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajarinya terhadap permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu karakteristik.
Kamberlin dalam Nurhayati tahun 2014 menjelaskan 5 karakteristik belajar yang terlibat dalam pendekatan model eliciting activities. Yang pertama yaitu collaboration, kedua multiple processes, yang ketiga adalah self-directing learning dan self-assessment, yang keempat ada fostering of ownership, dan yang terakhir ada model development. Yang pertama ada collaboration. Dalam model eliciting activities, siswa belajar berkolaborasi. Oleh karena itu, siswa saling bergantung pada keahlian teman lain dalam kelompoknya. Selanjutnya ada multiple processes, yaitu dalam model eliciting activities berlangsung proses multiple yang melibatkan metakognitif dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada self-directing learning dan self-assessment, yaitu selama pembelajaran siswa mengatur belajarnya sendiri dan menilai hasil belajarnya sendiri. Selanjutnya nomor 4 yaitu ada fostering of ownership, yaitu siswa menyusun sendiri model matematika dan menyelesaikannya bersama-sama dalam kelompok. Siswa bukan hanya mencari jawaban yang tepat saja seperti yang ditetapkan oleh guru, melainkan kelompok siswa mempunyai perkiraan jawaban sendiri. Yang terakhir ada model development, yaitu dalam model eliciting activities, siswa diberi kesempatan mengembangkan model matematik sendiri dan menyelesaikan masalah yang melibatkan metakognisi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Carreira pada tahun 2001 merinci langkah-langkah dalam melaksanakan pembelajaran model eliciting activities, yaitu ada 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu siswa mengidentifikasi dan menyederhanakan masalah nyata, menyusun model matematik dan menyelesaikannya, kemudian menginterpretasi solusinya. Melalui pengamatan, bertanya, dan berdiskusi, siswa mengidentifikasi informasi yang penting dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Selanjutnya langkah yang kedua, pada tahap ini siswa mendefinisikan variabel, membuat notasi dan secara eksplisit mengidentifikasi beberapa bentuk dari hubungan dan struktur matematis, membuat grafik, atau menuliskan persamaan. Semua usaha matematis ini akhirnya mendorong siswa merumuskan model matematika. Nah, Lasdendorff menanamkan langkah ini dengan istilah yaitu langkah mendeskripsi. Kemudian langkah yang ketiga, langkah ini dinamakan dengan langkah transformasi. Pada langkah ketiga ini, siswa menganalisis dan memanipulasi model matematik yang sudah disusun kemudian menyelesaikannya. Dalam hal model yang dihasilkan tidak dapat diselesaikan, maka siswa mungkin perlu menyederhanakan modelnya terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu langkah keempat. Langkah keempat ini dinamakan langkah interpretasi. Pada langkah ini, siswa memeriksa kebenaran solusi terhadap situasi awal. Bila model matematik sudah teruji, dikatakan model matematik tersebut sebagai powerful model atau model yang kuat. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan model eliciting activities ini yaitu siswa dihadapkan permasalahan dalam kehidupan nyata. Siswa dilatih membangun model matematika sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Siswa dilatih untuk mengembangkan kreativitasnya, berpikir logis dan kritis, serta siswa dilatih bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Nah, pembelajaran model eliciting activities ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya ada pembelajaran bersifat nyata yang tidak lepas dari konteks kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian ada siswa dapat mengonstruksi pengetahuan dari permasalahan realistik. Yang ketiga ada siswa dapat menciptakan suatu pola dokumentasi dalam struktur kognitifnya untuk memposisikan diri dalam penyelesaian masalah. Yang keempat ada siswa dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan meninjau kembali pola pikir mereka yang aktif. Kemudian ada siswa dapat sharing dengan siswa yang lain mengenai solusi penyelesaian masalah.
Yang terakhir ada siswa dapat meningkatkan keaktifan belajarnya dalam kelompok kecil. Kemudian untuk kekurangan dalam pembelajaran model eliciting activities, yaitu diantaranya ada membuat soal penyelesaian masalah yang bermakna bagi siswa bukan merupakan hal yang mudah. Selanjutnya yaitu mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon masalah yang diberikan. Yang terakhir, lebih dominannya soal penyelesaian masalah, terutama soal yang terlalu sulit untuk dikerjakan, terkadang membuat siswa jenuh. Selanjutnya ada prinsip-prinsip. Chamberlain dan Moon pada tahun 2005 mengajukan 6 prinsip dalam model eliciting activities. Yang pertama ada prinsip realitas, yang kedua ada prinsip konstruksi model, yang ketiga ada prinsip self-assessment, yang keempat ada prinsip konstruksi dokumentasi, yang kelima ada prinsip efektif prototipe, dan yang terakhir ada prinsip konstruksi seriability and reusability. Yang pertama yaitu ada prinsip realitas. Prinsip ini disebut sebagai prinsip keberartian. Prinsip ini menyatakan bahwa masalah yang disajikan sebaiknya nyata dan dapat terjadi atau dipahami dalam kehidupan siswa. Nah, prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan minat siswa dalam mensimulasikan aktivitas yang nyata. Nah, prinsip realitas ini artinya masalah harus bermakna dan relevan bagi siswa. Kemudian yang kedua ada prinsip konstruksi model. Prinsip ini menyatakan bahwa respon yang baik dari tuntutan permasalahan adalah penciptaan sebuah model yang relevan. Sebuah model sendiri yaitu sebuah sistem yang terdiri atas elemen-elemen, hubungan antar elemen, operasi yang menggambarkan interaksi antar elemen, dan pola atau aturan yang diterapkan pada hubungan-hubungan dan operasi-operasi. Nah, prinsip konstruksi model ini artinya masalah harus dirancang untuk memungkinkan terciptanya suatu model yang berhubungan dengan elemen, operasi antar elemen, serta pola dan aturan yang mengatur hubungan ini. Kemudian yang ketiga ada prinsip self-assessment. Prinsip ini menyatakan bahwa siswa hendaknya mampu mengukur kelayakan dan kegunaan solusi sendiri tanpa bantuan guru. Prinsip self-assessment ini terjadi saat kelompok-kelompok mencari jawaban yang tepat. Nah, prinsip self-assessment artinya yaitu siswa harus dapat menilai diri atau mengukur kegunaan dari solusi mereka. Kemudian yang keempat ada prinsip konstruksi dokumentasi. Prinsip ini menyatakan bahwa siswa hendaknya mampu menyatakan pemikirannya sendiri selama bekerja dalam model eliciting activities, dan proses berpikir mereka harus didokumentasikan dengan baik. Tuntutan mendokumentasi solusi melibatkan teknis penulisan. Prinsip dokumentasi ini artinya siswa harus mampu mengungkapkan dan mendokumentasi proses berpikir dalam solusi mereka. Kemudian yang kelima ada prinsip efektif prototipe, yaitu prinsip ini menyatakan bahwa model yang dihasilkan hendaknya dapat ditafsirkan oleh orang lain. Prinsip ini membantu memahami bahwa solusi kreatif yang dihasilkan adalah bermanfaat dan dapat digeneralisasikan. Solusi terbaik dari masalah matematis hendaknya dapat diterapkan pada situasi berbeda dan mudah dipahami. Nah, prinsip prototip yang efektif ini artinya memastikan bahwa model yang dihasilkan akan sesederhana mungkin namun tetap signifikan secara matematis. Yang terakhir ada prinsip konstruksi seriability dan reusability. Yaitu prinsip ini menyatakan bahwa model hendaknya dapat digunakan pada situasi serupa. Ketika model yang dikembangkan dapat digeneralisasi pada situasi serupa, respon siswa dikatakan sukses. Nah,
prinsip reusability dan berbagi kemampuan. Ini artinya solusi yang dibuat oleh siswa harus digeneralisasikan atau mudah disesuaikan dengan situasi lain dan dapat digunakan oleh orang lain. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.